Perkenalkan, saya adalah Hani Istiani MPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 pada Universitas Palangkaraya. Pada kali ini, saya akan melakukan praktik video pembelajaran uji kinerja pada SMP Islam Al-Hamidiyah Depok. Dengan model pembelajaran blended learning, terintegrasi dengan problem based learning, yang pada fase 1, 2, dan 3 dilakukan asinkron, lalu fase 4 dan 5 sinkron. Terima kasih, selamat menyaksikan. Komputer. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nak kabarnya kelas 9C? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya nak. Jangan lupa untuk mengisi absen ya pada Google Form yang sudah Miss Hani share di Google Classroom. Sudah, Miss. Sebentar, nah sebentar. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya nah, kita berdoa dulu ya, berdoa dipimpin oleh Nadine ya, student flow seperti biasa, student flow lalu kita berdoa. Sambil Miss Hani share screen ya, sebentar Miss Hani cari dulu doanya karena banyak yang belum hafal. Ya, Nadine bisa tolong dipimpin untuk student flow dulu dan diikuti Nadine ya, nah. Setelah itu kita berdoa bersama memulai pembelajaran. Yuk Nadine, kita student flow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most gracious and compassionate. In the name of God, most gracious, most compassionate. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no worthy of worship except Allah. Bear witness that there is none worthy and worship except Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. I'm willing that Allah is my God, and I'm willing that Islam is my religion, and I'm willing that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my prophet. Allah is my God, and I'm willing that Islam is my religion, and I'm willing that Muhammad sallallahu is my prophet. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, please add my knowledge and increase my intelligence, may Allah bless us. Allah, please add my knowledge and increase my intelligence, may Allah. Ya, dilanjut dengan doa mulai pembelajaran, Yuna. Nadine bisa dipimpin kembali dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahlana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya
Terima kasih ya, Nadine, sudah dipimpin untuk pembacaan doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, misalnya ada video motivasi yang bisa kalian simak dulu. Ini adalah tentang salah satu tokoh Muslim, yaitu Al-Khawarizmi, ya, yang bisa kalian simak. Bentar. Kita saksikan sama-sama ya. Halo Java Toppers. Al-Khwarizmi adalah salah satu tokoh Islam yang terkenal memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya di bidang syariat, namun juga di bidang logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Banyak buku-buku yang bercerita mengenai biografinya. Khawarizmi lebih dikenal sebagai penemu angka nol, serta bapak aljabar dan algoritma. Berikut ini adalah beberapa info tentang Al-Khawarizmi. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya. Angka yang digunakan saat ini, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 merupakan sumbangan dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yang memasukkan angka 0 ke dalam sebuah bilangan dengan status yang berdiri sendiri, seperti halnya angka 1 sampai 9. Intelijensi yang tinggi menyebabkan pribadi Al-Khawarizmi patut menjadi kebanggaan bagi semua orang Muslim. Bahkan nama Khwarizmi hingga saat ini tetap diagung-agungkan oleh bangsa di Eropa. Bahkan bos Facebook konon juga mengidolakan Al-Khawarizmi. Buku paling fenomenal yang ditulisnya yaitu Al-Jabar wal Muqabalah pada tahun 830 Masehi, yang menjadi pembuktian keilmuannya di dunia intelektual. Karena karya ini merupakan buku pertama yang membahas mengenai solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Oleh para ilmuwan barat, buku tersebut disalin ke banyak bahasa dan menjadi rumus pedoman untuk menyelesaikan kerumitan ilmu matematika. Hingga saat ini, studi kesarjanaan yang membahas tentang filsafat dan sejarah matematika banyak menjadikan kitab tersebut sebagai rujukan utama. Nama Al-Khawarizmi terus dikenal sebagai bapak aljabar di dunia ilmu pengetahuan berkat penemuannya yang fenomenal tersebut. Beliau diriwayatkan meninggal di Baghdad pada tahun 2066 Hijriah atau 850 Masehi. Itulah beberapa info tentang Al-Khawarizmi. Ya, tadi sudah kita saksikan sama-sama ya tentang salah satu ilmuwan Muslim. Semoga dari kelas 9C lahir Al-Khawarizmi lain seperti itu ya. Nah, jangan putus asa dan tetap semangat semuanya. Lalu setelah menonton video tersebut ya, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kalian masih hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat ya. Nah, materinya sudah misalnya diberikan sebelumnya di fase 1, 2, dan 3, yaitu pada asinkron, ya, pemberian materi, bahan ajar, LKPD, semua sudah diberikan pada seminggu yang lalu, ya, di Google Classroom maupun di WhatsApp group seperti itu ya. Lalu kelompok juga sudah dibagikan. Nah,
Apa kalian masih ingat tentang materi perkalian, ya, nah, bilangan berpangkat ini sendiri, ya. Jadi sebelum kita masuk ke bilangan berpangkat, masih ingatkah kalian tentang materi perkalian bilangan bulat dengan perkalian bilangan bulat lagi, ya. Jadi perkalian bilangan bulat yang dikalikan dengan bilangan yang sama, ya, atau perkalian berulang. Masih ingat, nak? Ingat, Miss. Ingat. Contohnya ada yang bisa sebutkan? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Miss. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Rasya Tiana. Lalu bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan ya penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Itu intinya ya. Kalian juga sudah menonton video yang sudah Miss Ani berikan, tapi Miss Ani akan memberikannya kembali kepada kalian agar kalian paham seperti itu ya. Silakan disimak kembali, setelah itu baru kita nanti presentasi setelah ini ya. Ya, ini sekilas kita saksikan bersama dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Apa kabarnya? Ya, Miss Ani harap kalian sehat semua. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu seperti apa ya? Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Lalu ini tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyelesaikan hasil kali dan pembagian dari bilangan berpangkat ya, dan operasi hitung bilangannya seperti itu. Lalu apa sih gunanya bilangan berpangkat itu sendiri ya, Nak? Kita itu banyak manfaat yang kita bisa pelajari dari bilangan berpangkat. Nah ya, sebelum kalian mempelajari tentang bilangan berpangkat, kalian harus ingat dulu tentang bagaimana cara menghitung perkalian bilangan bulat namun dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya. Jadi dengan bilangan yang sama, perkalian berulang. Nah, itu syarat untuk mempelajari bilangan berpangkat. Nah, di sini kita lanjut di mengamati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya, Nak? Ini adalah gambar sebuah galaksi ya, atau sebuah kumpulan banyak planet-planet di luar angkasa yang jaraknya tentu sangat jauh sekali dari bumi ya. Hitungannya bukan dalam ribuan kilometer lagi, tapi satuannya juga sudah bukan kilometer, tapi sudah satuannya jutaan tahun cahaya seperti itu. Berarti kan letaknya sangat jauh ya. Coba kita lihat seberapa jauhkah planet-planet ini dari bumi ya. Nah, jarak benda-benda di jagat raya dapat ditentukan dengan sangat cermat oleh para ilmuwan dengan berbagai instrumen canggih dan modern. Jarak antar benda di jagat raya dilukiskan dengan satuan tahun cahaya ya, dituliskan ya, oke. Yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun, kira-kira itu 9 triliun kilometer ya. Misalnya saja jarak galaksi Andromeda, yaitu galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti, adalah 2,2 juta tahun cahaya. Maka jaraknya adalah 2,2 juta tahun cahaya dikali dengan 9 triliun, maka menghasilkan angka yang wow, luar biasa. Ada nolnya itu kira-kira ada 18. Dan buat pengetahuan aja itu adalah sekitar 20 kuantiliun
kilometer. Ya, panjang sekali bukan? Dan itu sangat tidak praktis jika harus dituliskan. Maka disinilah kegunaan dari bilangan berpangkat, nak. Kita bisa menuliskan bilangan besar dan panjang tersebut dengan bentuk yang sederhana. Seperti itu, ya. Lalu agar makin paham lagi, nanti kalian langsung, nah ini tolong disiapkan kertas ya. Nanti ini ada di LKPD langkah-langkahnya. Misalnya beri informasi sedikit. Jadi kalian siapkan kertas ya. Kertas berwarna boleh origami yang bentuknya persegi atau tidak berwarna boleh, yang penting kertasnya bentuknya persegi. Boleh kalian lipat, boleh kalian gunting, boleh kalian potong. Pokoknya dia harus terbagi-bagi sama besar gitu ya. Lalu perintahnya seperti apa? Ya, kita lihat. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi. Lipatlah, guntinglah, atau potonglah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi 2 bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus. Lakukan terus-menerus pelipatan ini. Lalu tentukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Lalu bentuknya seperti apa? Nanti kalian bisa isi langsung di LKPD seperti ini ya. Banyak lipatannya 1 berarti banyak bidang kertas yang terbentuk dari 1 lipatan berapa. Lalu pola perkalian berulangnya seperti apa gitu ya. Karena masih 1 maka misalnya cuma tulis pola perkalian berulangnya hanya 2. Lalu kalau banyak lipatannya 2, banyak bidang kertasnya berapa, pola perkaliannya berapa, dan seterusnya hingga kalian nanti bisa menyimpulkan dan menemukan konsep dari bilangan berpangkat seperti itu ya nak. Nah, nanti kalian langsung mengerjakan, itu terdapat di LKPD ya. LKPD-nya sudah dikirimkan, diupload ke Google Classroom, kalian tinggal download. Ya, lalu setelah mengerjakan LKPD saat sinkron nanti kalian akan mempresentasikan kesimpulan yang kalian dapat atau hasil analisis yang kalian dapat dari mengerjakan LKPD tersebut gitu. Ya. Terima kasih. Misalnya ada pantun sedikit. Tetap semangat semuanya ya, nak. Pantunnya adalah makan sate hangat-hangat, turun hujan lebat-lebat. Pagi-pagi penuh semangat, tantangan hidup semakin hebat. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dikerjakan ya LKPD-nya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ya. Itu adalah yang sudah kalian tonton sebelumnya ya nak, terkait dengan bilangan berpangkat ya. Sampai sini kalian paham nak dari yang sudah kalian kerjakan semua LKPD-nya? Paham dari yang sudah kalian kerjakan ini? Bagaimana, ada kesulitan? Paham, Miss. Paham ya. Ada kesulitan mengerjakannya? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya, aman ya, alhamdulillah. Yuk kita mulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1 ya. Kita mulai karena sudah selesai LKPD-nya ya. Lalu hari ini kita presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 1 yaitu kelompoknya Nadine. Nadine silahkan presentasi. Kepada Nadine dipersilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah Nadine. Jadi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, dan saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Jadi, yang pertama ada perkalian pada perpangkatan. Di tabel pertama, operasi perkalian pada perpangkatan yaitu Y pangkat 5 dikali Y kuadrat. Bentuk perkaliannya adalah dalam kurung Y kali Y kali Y kali Y kali Y dikali dalam kurung Y kali Y dibagi 7. Maka perpangkatannya adalah Y pangkat 7. Lalu yang kedua, operasi perkalian pada perpangkatannya yaitu 6 kuadrat dikali 6 pangkat 3. Bentuk perkaliannya yaitu di dalam kurung 6 kali 6 dikali dalam kurung 6 kali 6 kali 6. Maka perpangkatannya yaitu 6 pangkat 5. Yang ketiga ada operasi perkalian pada perpangkatannya yaitu 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4. Bentuk perkaliannya yaitu dalam kurung 7 kali 7 kali 7 kali 7 dikali dalam kurung 7 kali 7 kali 7 kali 7. Maka perpangkatannya adalah 7 pangkat 8. Dan keempat, operasi perkalian pada perpangkatannya yaitu 4 kuadrat dikali 8 pangkat 3. Maka bentuk perkaliannya itu dalam kurung 2 kuadrat 2 pangkat 2 kuadrat dikali dalam kurung 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 9. Maka perpangkatannya yaitu 2 pangkat 13. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah pangkat N. Selanjutnya yaitu pembagian pada perpangkatan. Di tabel pertama, pembagian pada perpangkatannya yaitu ada A pangkat 9 dibagi A pangkat 4. Bentuk perkalian berulangannya yaitu A kali 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 A dibagi A kali A kali A kali A sama dengan A dikali A kali A kali A kali A. Perpangkatannya yaitu A pangkat 5. Selanjutnya, pembagian pada perpangkatannya yaitu min 7 pangkat 7 dibagi min 7 pangkat 5. Bentuk perkalian berulangnya yaitu min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7 min 7 min 7 dan 7 dibagi min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7 dan kali min 7. Maka perpangkatannya yaitu min 7 pangkat 2. Yang terakhir, pembagian pada perpangkatannya yaitu 2 pangkat 7 dibagi 4 kuadrat. Maka bentuk perkalian berulangnya yaitu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 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 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka perpangkatannya itu 2 pangkat 3. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Menurut pemaparan yang sudah dijelaskan, apakah bisa jika bilangan berpangkatnya adalah negatif? Baik. Tidak bisa karena syarat bilangan berpangkat agar dapat dihitung pangkatnya harus bernilai positif. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akhiri presentasi saya. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompok 1 ini ya, Masya Allah. Ya, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kita akhiri dengan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Berselia Aurel, mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk LKPD bilangan berpangkat. Yang pertama, perpangkatan pada bilangan berpangkat, yaitu kurung 4 pangkat 3 kurung pangkat 2. Dalam bentuk perkaliannya adalah
4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan kurung 4 kali 4 kali 4 dikali kurung 4 kali 4 kali 4, dan dalam bentuk perpangkatannya adalah 4 pangkat 6. Yang kedua, kurung 7 pangkat 3 kurung pangkat 4, bentuk perkaliannya adalah 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan kurung 7 kali 7 kali 7 dikali kurung 7 kali 7 kali 7 dikali kurung 7 kali 7 kali 7 dikali kurung 7 kali 7 kali 7. Dan dalam bentuk perpangkatannya adalah 7 pangkat 12. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa kurung A pangkat M kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berikutnya adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Yang pertama, kurung 7 kali 11 kurung pangkat 3 dalam bentuk perkaliannya adalah kurung 7 kali 7 kali 7 dikali 11 kali 11 kali 11. Dan perpangkatannya adalah 7 pangkat 3 dikali 11 pangkat 3. Yang kedua, yaitu kurung 13 kali 7 kurung pangkat 3. Bentuk perkaliannya adalah kurung 13 kali 13 kali 13 dikali kurung 7 kali 7 kali 7. Dan dalam bentuk perpangkatannya adalah 13 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Dari jawaban di atas, kita dapat simpulkan secara umum bahwa kurung A kali B kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, apakah ada pertanyaan? Menurut kelompok 2, bisakah bilangan pokok pada bilangan berpangkat adalah bilangan irasional? Tentu saja tidak bisa, karena syarat bilangan pokok pada bilangan berpangkat harus bilangan rasional. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, terima kasih Aurel ya. Jika tidak ada pertanyaan berarti diakhiri. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Kita lanjut ke kelompok 3 ya, Nak. Kelompoknya Bita ya. Yo Bita, silahkan presentasi. Sudah kelihatan ya, Miss? Sudah, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafalia Mufita dari kelompok 3 akan mewakili presentasi tentang bilangan berpangkat 0. Jadi pertama itu bilangannya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5, hasilnya jadi 32 kali 32. Dan hasil pembagiannya jadi 1. Tapi jika ada minnya itu 2 pangkat 5 min 5 jadi 0,5. Jadi hasilnya dari 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, keduanya jika ada minnya di bilangan pertama, negatif 3 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 4 itu 81 banding 81 sama dengan 1. Sifat pembagiannya itu negatif 3 pangkat 4 min 1 itu sama dengan negatif 3 pangkat 0. Hasilnya negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, nomor 3 itu sama dengan nomor 1. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 125 dibagi 125 itu sama dengan 1. Di sifat pembagiannya 5 pangkat 3 kali 3 sama dengan 5 pangkat 0. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya dari tabel yang di atas ini secara umum adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Sekian dari presentasi saya tentang berpangkatan 0. Apakah ada pertanyaan terakhir? Ada, saya ingin bertanya.
Silakan. Menurut kamu, ketika A pangkat 0 sama dengan 1, jika A nilainya 0, maka apa yang terjadi? Kalau bernilai 0, maka bentuknya 0 pangkat 0 dan hasilnya tak hingga bukan 1. Apakah itu aja? Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, itu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya kelompok 1 sampai 3 ini ya. Untuk kelompok 3 apa ada yang ingin bertanya? Tidak, jika tidak berarti disudahi ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa ya. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3. Kalian luar biasa dan hebat sekali. Sampai sini ya, Nak. Untuk materi bilangan berpangkat yang sudah kalian pelajari, kalian sudah cari dari berbagai macam sumber ya. Apa ada yang masih bingung atau tidak paham? Bagaimana? Sudah paham semua? Paham ya? Sudah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sini ada, sebentar Nak, ada kesimpulan ya yang akan misalnya diberikan. Ya, jika tidak ada pertanyaan. Ini penguatan konsep di akhir ya. Kesimpulannya adalah sifat perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan A elemen bilangan rasional, M dan N adalah elemen bilangan bulat positif. Ya, dia harus bilangan bulat positif. Lalu sifat pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan A elemen bilangan rasional, M, N, elemen bilangan bulat positif. Ya, jadi pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Lalu yang ketiga, sifat perpangkatan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu A pangkat M dikali N, sama dengan A pangkat M dikali N dengan A elemen bilangan rasional dan pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Ya. Lalu sifat perpangkatan dari perkalian dua bilangan, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N dengan A, B elemen bilangan rasional. Ini dibaca elemen ya. Dan M-nya elemen bilangan bulat positif. Seperti itu. Lalu A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A sembarang bilangan rasional dan A-nya bukan 0. Ya, tadi yang sudah ditanyakan oleh temannya ya dan dijelaskan oleh Dita ya. Jawaban Dita luar biasa sekali. Benar ya, sesuai dengan konsepnya. Lalu A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat positif M. Untuk A bilangan rasional dan A itu bukan 0, serta M adalah bilangan bulat positif. Seperti itu. Ya, Nak. Itu untuk kesimpulannya ya. Lalu setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan ya latihan yang sudah misalnya share di Google Classroom ya, kerjakan berupa kuisis ada 10 soal ya Nak, untuk membuat kalian semakin paham terkait terkait pelajaran materi bilangan berpangkat seperti itu. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan diakhiri oleh Miss Hani ya, kita tutup kembali dengan doa ya Nadine, dipimpin kembali doa akhir pembelajarannya. Tunggu sebentar Miss Hani cari dulu. Ini dia. Kita mulai. Nah, kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya. Dari ini ya surat Wal Asr ya Nak. Yuk bismillah Nadine. Kita pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr. Rabbi Zidni an ashkura ashkura ni'mallati an'amta alayya wa ya ala la walidayya wa wa an a'mala amalan solihan tarduhu wa adkhilni adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an alla la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim ya. Ya. Terima kasih kepada kelas 9C ya, kalian luar biasa sekali hari ini. Diakhiri pembelajarannya ya, tetap jaga kesehatan semuanya ya Nak. Dan selamat pekan PAS-nya ya. Semoga kalian bisa menyelesaikan penilaian akhir semester ini dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi. Diakhiri dari Miss Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada uji kinerja yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada kelas 9C yang sudah sangat luar biasa sekali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.